Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul khutbataini asyaratun. Adapun syarat-syaratnya dua khutbah pada hari Jumat, asyaratun ialah ada 10. Jadi ini membicarakan tentang syarat-syarat dua khutbah yang disampaikan oleh imam khotib, oleh khotib Jumat. Maka seorang yang menjadi khotib pada waktu sholat Jumat harus memenuhi 10 syarat ini. Kalau ini tidak terpenuhi, bisa-bisa dua khutbah yang disampaikan oleh khotib itu tidak sah. Apa 10 itu? At-thaharatu anil hadatsaini. Yang pertama, di antara 10 syarat itu suci ya dari dua hadas. Suci dari dua hadas. Dua hadas itu apa? Al-aswari, satu hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Hadas kecil itu selain junub. Jadi hadas kecil itu hadas yang bukan junub. Hadas besar itu yaitu junub. Orang melakukan hubungan antara suami istri, maka sebelum mandi ya junub namanya. Hadas kecil tidak punya wudhu maksudnya. Maka khotib itu ketika menyampaikan khutbah, dirinya harus dalam keadaan suci, punya wudhu. Kalau tidak begitu ya tidak sah, karena khotib itu sama dengan sholat. Sama dalam artian sama-sama harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Artinya harus punya wudhu. Nah, kemudian kalau ketika khutbah tiba-tiba khotibnya hadas, misalkan kentut, nggak tengah khutbah kentut, ya batal. Bagaimana caranya? Turun dulu, turun, kemudian ambil wudhu, kemudian maju lagi kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya turun kemudian mencari pengganti. Tarik salah satu jamaah yang ada itu untuk melanjutkan khutbahnya. Ditarik siapa yang bisa tarik. Mohon sampean maju untuk menggantikan saya jadi khutbah karena saya hadas. Ya begitu. Lalu si pengganti itu melanjutkan sampai di mana? Kalau sudah khutbah yang pertama selesai, maka yang pengganti khutib itu tinggal melanjutkan kepada khutbah yang kedua. Itu syarat yang pertama, harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian nomor 2, wat-thaharatu anin najasah. At-thaharatu suci anin najasah, jauh dari najis, tidak ada najisnya. Fis saubi, dalam pakaiannya, wal badani, dan badannya si khotib, wal makani, dan tempat dia menyampaikan khutbah. Ini harus suci tiga-tiganya ini. Tidak ada najisnya, pakaiannya tidak ada najisnya, badannya tidak ada najis, tempat yang dia berpijak menyampaikan khutbah itu juga harus tidak ada najisnya. Ini harus diperhatikan. Demikian pula wakadha matyatasilu biha, apa-apa yang bersambung dengan tempatnya itu. Wa minhu saifun, pedang. Dulu itu kalau Pak khutbah pakai pedang. Au okazatun, atau tongkat. Tongkat yang digunakan itu harus suci. Jadi kalau tongkatnya itu kena najis, ya otomatis tidak sah. Jangan pakai tongkat yang kena najis. Itu yang nomor 2 ya. Kemudian wasalisuha, nomor 3, satrul aurati, menutup aurat. Ya sama dengan sholat.
seorang khatib yang hendak menyampaikan khutbah harus menutup aurat. Sampai mana auratnya? Sama dengan aurat salat, baina surrati warukbati, yaitu di antara pusar dan lutut. Itu asal pusar dan lutut itu sudah tertutup, di antara pusar dan lutut, bucil dan toot sudah tertutup, ya sudah menutup aurat namanya. Tapi itu minimal, sangat minimal. Yang bagus bagaimana? Ya menutup pakai pakaian takwa atau jubah, itu lebih utama. Jadi syarat yang nomor 3 ini adalah harus menutup aurat. Kemudian nomor 4, al-qiyamu alal qadir, harus berdiri atas orang yang mampu. Kecuali tidak mampu, boleh duduk. Khotib itu disampaikan oleh khotibnya harus dalam keadaan berdiri. Kalau duduk ya padahal mampu ya tidak sah, kecuali khotibnya itu tidak mampu berdiri. Maka dalam posisi seperti itu boleh melakukan khutbah sambil berduduk. Nah, ini harus dilakukan berdiri ini. Kemudian wal julusu bainahuma. Nomor 5, syaratnya khutib itu harus duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai, harus duduk. Selesai duduk, berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Fauqa tuma'ninatis shalah. Duduknya itu melebihi tuma'ninahnya sholat. Jadi kalau sholat itu kan ukurannya baca tasbih subhanallah, tuma'ninahnya. Tapi kalau khutbah lebih daripada sekedar membaca subhanallah. Nah, agak panjang. Mungkin semacam baca qul huwallahu ahad. Tapi jangan panjang-panjang banget. Cuma tumak-ninahnya di antara dua itu, di atasnya melebihi tumak-ninahnya dalam salat. Wa yusannu, disunatkan di sini di syarahnya itu ya, kasih batu saja kata Imam Nawawi Banten. Wa yusannu, disunatkan ayyakuna, harus ada apa, duduk di antara dua sujud itu biqadri suratul ikhlas, dengan ukuran lamanya baca surah Al-Ikhlas. Kira-kira panjangnya sama dengan baca surat Ikhlas sedang. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitulah kira-kira katanya Imam Nawawi Banten. Sunnatnya seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari tumakninah salat itu sudah cukup. Jadi duduk di antara dua sujud ini hukumnya wajib, kalau tidak duduk tidak sah. Terus wasadisuha, adapun yang nomor 6 syaratnya dua khutbah itu al-muwalatu bainahuma, yaitu terus menerus. Mewalat itu terus menerus, bainahuma di antara dua khutbah. Maksudnya bagaimana? Jangan terpisah terlalu lama, duduknya terlalu lama. Duduknya terlalu lama. Ya tadi itu sunatnya itu lamanya biqadri qiraati suratil ikhlas, seukuran lamanya baca surah al-ikhlas. Itu yang sunat. Dan jangan terlalu lama, karena di sini syaratnya antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua ini harus al-muwalat, berkesinambungan, terus menerus, tidak putus. Artinya jangan dipisah terlalu lama. Kemudian nomor 7 al-muwalatu, terus menerus
bainahuma, di antara dua khutbah, wa bainas sholati, dan di antara sholat Jumatnya. Nah, begitu selesai khutbah yang kedua, pertama sudah, lanjut khutbah yang kedua. Begitu selesai khutbah, tidak menunggu lama, langsung dirikan sholat Jumat 2 rakaat. Tidak boleh dipisah dengan pemisahan yang panjang urfan, menurut ukuran kebiasaan. Di sini dikatakan biqadri rakaataini, seukuran 2 rakaat. Jadi begitu selesai sholat khutbah pertama, lanjut khutbah kedua, kemudian langsung melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wa antakuna bil arabiyah. Wa antakuna nomor 8, harus ada apa khutbah yang pertama dan yang kedua itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Jadi khutbah itu harus berbahasa Arab. Karena Rasulullah menyampaikan khutbah juga dengan bahasa Arab. Nah, maksudnya rukun-rukun khutbah itu yang ada 5. Rukun khutbah kan ada 5. Itu harus bahasa Arab. Selebihnya boleh dengan bahasa Ajami, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa. Rukunnya khutbah seperti yang kita sebut kemarin itu, minggu kemarin, membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, misalkan. Ini harus bahasa Arab. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi, Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad, harus bahasa Arab. Yang ketiga, berwasiat dengan takwa kepada Allah dalam 2 khutbahnya, ittaqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah, ini bahasa Arab. Kemudian nomor 4, baca ayat di antara ayat-ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah, ini bahasa Arab. Nomor 5, rukun khutbah itu doa di khutbah yang terakhir, ini bahasa Arab. Nah, selebihnya ini bisa pakai bahasa yang dipaham oleh para jamaah. Jadi boleh. Bahkan ada yang mengatakan lebih utama pakai syarat-syaratnya yang rukun-rukunnya yang 4, yang 5 itu bahasa Arab. Selebihnya harus pakai bahasa Indonesia agar jamaah itu paham. Misalkan ya sudah, alhamdulillah tadi, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in, sudah. Usiku menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa qala ta'ala fil kitabil karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah bahasa Arab. Nah, selebihnya bisa menggunakan bahasa yang dipaham oleh jamaah. Kemudian nomor 9, ayyusmi'aha arba'inah, harus memperdengarkan khotib itu kepada 40 jamaah Jumat. Jadi Jumat yang jumlahnya minimal 40 harus mendengar, diperdengarkan. Artinya apa? Tidak boleh jadi khotib itu suaranya tidak ada, mengeremeng misalkan, atau tidak bersuara, dibaca dalam hati, nggak bisa. Minimal jamaahnya itu yang sholat Jumat minimal ada 40 dengar. Syukur-syukur kalau lebih dengar semua. Dan tidak wajib paham. Yang dengar itu tidak paham nggak apa-apa. Pokoknya itu tersampaikan. Jadi harus diperdengarkan minimal kepada 40 jamaah yang sholat di masjid itu. Nah, ini yang nomor 9. Kemudian yang terakhir nomor 10, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Khutbah itu harus disampaikan setelah masuk duhur. Jelas ini. Kalau sebelum duhur tidak boleh. Sebelum duhur tidak boleh. Jadi kalau sudah masuk boleh. Kalau sudah belum masuk tidak boleh. Karena Jumat itu kan khutbah dulu. Setelah khutbah sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu. Setelah sholat baru khutbah.
Tapi kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Khutbahnya itu sudah harus masuk duhur. Kalau tidak masuk tidak sah. Ya tunggu dulu harus masuk. Khutbahnya itu disampaikan ketika masuk duhur. Nah itulah syarat-syarat menjadi khutbah, ada 10 yang harus menjadi perhatian bagi khotib yang melaksanakan bertugas menyampaikan khutbah Jumat. Paham nggih? Nah, barangkali seperti itu. Tidak ada pertanyaan ya? Sudah, wa'alaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.